aduh dia sudah lama janda ya, nggak pernah ewes dong, ya kan? Gitu gue Bo, dia lagi ngocok. Ya tapi kan dia belum mengeluarkan kengacengan dia. Emang lu mau nungguin sampai lu ngeliat dia ngaceng? Subscribe, like, and comment. Beb, Istilah berarti ini istilah nih. iya, what is your breast size? Ya, lu mau ngapain masuk room gue nanyain langsung breast size gitu, ya kan? Ya kan nggak sopan, wajar lah di-kick gitu loh. Size boob, Pak. Mm. Size boob apa boob? Boob. Oh, Boobs. boob berarti benar. Boobs gitu. Kayaknya kalau denger-denger begini lu agak budi lo ya. Iya, gua agak karena setahu gua kan kalau yang sekarang kan sosial media banyak juga tuh yang lebih ketat kan, kayak yang umum ya. Yang umum kan lebih ketat tuh. Kalau Bigo gua nggak tahu sih, cuman kayaknya Bigo tuh lebih ketat ya dia. Dulu gue sempet kayak bikin Bigo lah ya, one time gue coba live sekali, cuman balik lagi ketika lo live biar viewer lo gak bete kan lo harus punya pembahasan dong. Nah gue merasa gue bukan seorang host handal yang mampu membahas berbagai macam persoalan atau tema-tema tertentu. Akhirnya gue merasa, aduh gue gak bisa nih live kayak gini nih di Bigo nih gitu kan. Gue bisa live target lama gitu kan, karena kan maksudnya banyak yang emang udah gue kenal dan mereka sopan, walaupun ujungnya ngebahas hal-hal perkintilan ya gitu. Tapi kan kalau kita udah kenal ya udah lo fine-fine aja gitu kan. Ya wajar, gue akhirnya lebih milih target karena itu gak banyak orang juga tahu gue suka live target juga gitu. Berarti si Bigo sama si Taget ini kita sebut aja tuh dua apps itu ya, soalnya paling famous lah, paling familiar, populer lah. Itu apa sih sebenarnya basic perbedaan antara Bigo dan Taget itu? Apa ya? Menurut lo sendiri? Menurut gue kayaknya nggak ada bedanya ya, sama-sama dating site, sama-sama lo disawer, lo bisa ngeduitin itu, maksudnya nuker jadi rupiah gitu lah ya. Lo bisa ketemu tuh laki juga kalau emang jodoh, atau lo mau ngamar plus ya banyak, tergantung dari niat pribadi lo dan si orang-orang itu. Ketemuan tuh tujuannya apa? Kalau cuman kayak mau temenan juga banyak, mau dijadiin sahabat juga banyak. Berarti balik lagi ke niat sebenarnya, penggunanya lagi ya. Tapi lo lebih nyaman Taget daripada Bigo? Iya, karena nggak banyak orang kenal gue aja. Jadi lu tuh nggak terlalu di profiling banget gitu, maksudnya kalau di Taget kan? Iya, walaupun gue nge-lock gitu, maksudnya gue privatein Taget gue, tapi kan orang tetap bisa nge-add gue kan gitu. Cuman maksudnya gue ngerasa fine aja karena di dunia real gue orang nggak banyak tahu gue pengguna Taget. Oh iya. Kalau Tinder kan nge-link ya, Bo, sama Instagram. Iya, kalau Tinder nge-link. Sama Instagram. Iya, kalau Tinder nge-link. Paham banget lo. Gue pernah punya teman. Malam pribadi kali. Iya, dia kayak bohong deh tuh kan. Iya. Nah, gue punya temen nih. Iya kan. Jadi gue pernah tuh install tuh si aplikasi Tinder nih. Gue install ceritanya begini. Ini apa sih nih, swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan. Nah itu kan dia nge-link tuh sama Instagram ya kan. Gue punya temen yang menurut gue ini, gue bukan bilang Tinder itu ada negatif positif, pasti ada gitu ya. Cuman nih temen gue nih anak yang baik-baik banget gitu. Dan bukan yang tipikal yang gue mau nyari jodoh kesini enggak gitu. Cowok apa cewek nih? Cewek. Terus tiba-tiba pas di Tinder gue lihat, wah kok ada dia, gue swipe kanan ya kan. Gak lama dia swipe kanan juga. Gue bilang, wah dasar lu gadis Tinder. Gue anjing lu, gue ketahuan kata dia. Gue juga sering kayak gitu. Karena nge-link gitu. Iya, karena case-nya gue juga sering kayak gitu. Yang nge-swipe kanan ternyata teman-teman gue, anjing lu ternyata pakai Tinder ya. Iya kayak gitu, karena nge-linknya itu tadi ya. Berarti kalau Taget tuh nggak nge-link kayak gitu ya. Enggak. Untung gue nggak main gitu. Berarti yang ke lu nih, otomatis ke lu karena lu bintang tamu di sini. Pernah nggak sih yang lu tanggapin serius terus lu jadian gitu sampai hubungannya serius? Pernah nggak? Pengalaman pribadi nih, pernah nggak? Tunggu ya. Banyak roman. Aku lupa mas sama kamu. Indo apa luar? Indo luar lah. Luar lah. Deh, berarti ada dua-duanya nih.
Pernah dua-duanya? Kalau Indo mungkin bisa gue hitung pakai jari ya. Enggak. Kalau luar lu nggak bisa hitung pakai jari. Oh enggak. Mau gue bawain kalkulator. Enggak, maksudnya gini lah. Kalau luar, kalau Indo ya kan, lu bisa anytime ketemu kan? Ya. Lu bisa anytime ketemu. Terus tapi gue juga nggak segampang itu mau ketemuan sama mereka. Maksudnya personal ya. One by one, face to face gitu. Kalau grup gue masih mau. Tapi kalau kayak personal one by one gitu, kayak gue butuh waktu kayak, ini orang bener nggak ya? Atau ini orang beneran baik nggak? Kalau orang luar kan, maksudnya gini loh. Yang akhirnya dari si Teget ini minta nomor WhatsApp, terus keep kontak sama gue baik gitu. Yang akhirnya jadi setahun, 2 tahun, akhirnya jadi relationship. Nah, itu ada. Indo dan luar. Ya mungkin kebanyakan luar kali ya mantan gue. Indo ada beberapa. Luar Pak. Berarti bener kata address-nya beda. Enggak, berarti bener kata pepatah. Apa? Don't judge the book from the cover. From judge a book by its cover. Oh iya itulah. Don't judge a book from bad cover di. From bad cover di. You're right. Gila, kebanyakan luar cuy. Ya karena itu maksud gue gini, dengan status gue, dengan kejandaan gue yang sudah mendarah daging, kalau orang luar kan nggak kayak nggak pernah masalahin lo janda, nggak pernah masalahin status lo apa. Yang penting maksudnya kayak, yang penting lo kerja, bukan kayak sorry to say ya, entah ani-ani atau perlontean mungkin gitu kan. Tahu lah kehidupan real gue seperti apa, gue kerja, gue punya anak gitu kan, maksudnya gue masih lempeng-lempeng aja lah. Mereka tahu akhirnya kan apa, relationship sama gue, ya kan. Dan itu pun maksudnya kenal gue juga bukan kayak sebulan 2 bulan, temenan dulu setahun. Jadi dia datang ke Indo, penjajakannya tetap ada lagi dong, gitu ya. Karena kan gue ngerasa safe-nya gini, karena gue ngerasa safe-nya sama orang luar karena gini, mereka belum tentu langsung ke Indo kan. Iya. Paling lo kayak video call by WhatsApp, ya kan. Terus nge-add gue by Instagram. Akhirnya tahu dong kehidupan kita dari sosial media, khususnya Instagram seperti apa gitu kan. Karena kan maksudnya gue kadang suka posting lah di Instastory apa feed Instagram gue kayak kerjaan gue, teman-teman gue. Akhirnya tahu dong ternyata kita beneran cewek bener gitu loh. Akhirnya bener mau ngejalanin gitu. Tahu lah ternyata gue masih anak baik-baik, gue masih sekolah, gue masih meneruskan pendidikan gue, keluarga nyokap bokap gue kayak gini bentukannya, kan akhirnya tahu kan gitu. Sepercaya itu mereka ya. Maksudnya enggak, gue masih belum sebodoh itu mereka. Kita yang ada di sama-sama Jakarta aja belum tentu gitu. Karena gini cuy, apalagi ini beda negara. Cuman mungkin kalau yang si beda negara ini kan satu ada jarak ya pasti ya. That's the different things ya. From Indonesian and foreigners ya kan. Maksudnya kayak orang luar kan sesimpel itu ya. Lu jujur aja deh. Lu mau ngapain aja, lu mau kemana aja, lu jujur aja. Dan gue selalu jujur itu sama mereka. Mereka lebih komunikatif soalnya. Oh iya. Dan tapi mereka bukan tipe yang ngecekin kayak babe where are you bla 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 atau sejealous itu. Jealous wajar, tapi kan nggak segitunya ngontrol gue kan. Yang penting gue jujur, kayak misalnya gini, aku mau joget sama siapa, sahabat-sahabat aku. Dia tahu sahabat gue siapa karena bisa anytime ngelihat gue dari Instastory atau Instagram kan. Tahu pertemanan gue. Terus misalnya gue minum sekalipun gitu ya, kalau gue pengen minum, baby aku minum ini, oh yaudah hati-hati pulangnya, nyetir atau enggak, atau naik Uber car, atau kalau mereka kan nyebutnya Uber car ya, Gojek atau gitu-gitu kan mereka belum paham di sini kan. Jadi gue lebih sering ya pakai Uber car gitu. Oh yaudah jangan minum kebanyakan atau apa. Terus mereka tetap nungguin misalnya, karena kan perbedaan jam ya. I'm home, oh dia udah tahu nih gue save. Udah tinggal terserah mereka nyuruh gue selfie atau video call. Mereka ngerasa udah safe, gue udah di kasur, udah ya udah good night ya. Percaya itu ya. Kalau gue sih dia nggak overprotective berarti kalau orang luar ya? enggak. Walaupun lu kabarin. Walaupun lu belum pernah ketemuan sama sekali sama dia. Anjing. Enggak, maksud gue sih belum. Lo berusaha membuka kartu mati gue. Enggak, maksud gue masih belum kebayang gitu sebagai laki-laki nih ya, laki-laki nih lah. Gue punya cewek, dapatnya dari dari dating apps. Terus
gue tahu dia bohong apa enggak, itu kan video sebenarnya bisa kita bikin kapan aja ya kan. Nyetok kalau zaman sekarang tuh nyetok ya kan. Jogetnya mah kapan, diuploadnya kapan ya kan. Nyetok. Terus udah gitu ya gue masih nggak kebayangin gitu. Karena gini, they have no time ya. They have no time for being jealousy. They have no time for being stupid. Buat mereka, kalau mereka segitu curiousnya, segitu jealousnya, segitu mencari taunya, buat mereka tuh kayak what the gitu. Gua nggak setolol itu juga. Dia mungkin mereka berpikir begitu kan, karena gini, relationship basically kan yang penting lo komunikasi kan. Komunikasi lo lancar, and then sesimpel itu cowok-cowok lo akan percaya sama lo. Mantan gue tuh sesimpel itu, percaya. Misalnya gue lagi joget pun udah mau misalnya nih semabok atau apa, atau misalnya gue nggak minum sekalipun, tiba-tiba kayak suka video call aja, video call di WhatsApp gitu. Kalau gue nggak angkat berarti mungkin mereka berpikiran gue kenapa-napa dong, atau gue lagi menyembunyikan sesuatu. Justru karena gue selalu mengangkat, jadi mereka nggak curiga, nggak pernah curiga. Terus dia tahu nih sahabat gue, I'm with Pala, I'm with Dika, ya udah apa yang mau mereka ini lagi, oh ya udah dia aman lah sama sahabat-sahabatnya kok. Gue sih agak sebagai laki-laki ngerasa karena mungkin gini, nggak dibilang ngenes, kayak misalkan lu laki-laki sejor-joran itu nggak pernah ketemu pula. Yang maksud lo jor-joran tuh apa sih? Enggak, maksudnya kayak hati kan udah pasti jor-joran dong, udah pasti fokusnya kita ke tuh cewek. Maksud gue ya kayak buang waktu aja gitu kalau menurut gue sih. Ya. Mungkin karena udah pernah ketemu, Dik. Hah? Mungkin karena udah pernah ketemu malah. Belum katanya. Belum. Kan gue bilang ada yang memang setahun kemudian ke Indo, and then mungkin dia stay di sini setahun, baru balik ke negaranya. Ada yang kerja terus di sini, ada yang kayak cuman oke, gue datang bulan depan, cuman buat ngecekin gue doang misalnya gitu. Terus flight lagi, cuman Raja misalnya di sini minyak kali seminggu. Gue pernah punya mantan begitu, jangan sedih. Yang kalau kesini koper isinya duit dikaretin. Enggak tuh, lu kalau kayak gitu ada yang pakai hati, apa lu pernah kayak nih gue porotin aja nih laki nih. Enggak, gue selalu pakai hati. Enggak, ini pencitraan deh kayaknya. Enggak beneran. Enggak, maksudnya gini, gue selalu pakai hati sama, yaitu kalau gue merasa gue sudah memutuskan oke, I'm ready for relationship, ya udah gue pasti pakai hati, pasti gue sayang beneran. Terus ketika misalnya tiba-tiba mereka I have to go back to my country, terus kayak gue kaget, kok sedadakan itu? Gue nangis bisa. Easy 6 bulan lagi gue balik, ya udah. Nggak percaya gue. Lo tau lah, buktinya sudah banyak kan. Itu gue nggak ngerti ya. Itu gue nggak ngerti tuh laki goblok apa tuh. Let's say gini, misalnya gini. Ada mantan gue yang hobinya ya orang luar, beberapa banyak yang loyal lah ya. Kalau lu jujur, ngerti kan? Oke. Kalau lu jujur, kalau lo bukan ani-ani atau lo memang jobnya bukan perlontean misalnya ya, itu pasti mereka akan seloyal itu, spend money buat lo. Dalam artian gini, baby butuh apa gitu kan. Tapi dasarnya gue bukan cewek branded kali ya, jadi gue nggak pernah niat semorotin itu. Dalam artian gini, baby minta duit buat apa? Beli rokok sama bensin. Udah paling gue gitu doang. Kayak misalnya mereka, sayang, aku lagi di Senayan, can you come gitu kan? No, I'm working. Sampai gue kasih tahu nih video gue lagi kerja, gue lagi di stasiun TV. Kebetulan gue bidangnya entertain gitu kan, jadi gue nggak jauh-jauh dari stasiun TV atau per eventan. Dia tahu gue kerja. Gue sering banget menolak ajakan mereka untuk belanja. Even itu mau branded atau bukan, gue pasti sering. Ketika gue minta uang gitu ya, dalam artian uang, pasti gue minta untuk hal yang berguna gitu. Dalam artian misalnya kayak goblok aman ya. Gue nitip dong nomor 42 sepatu gua. Gue nitip dong nomor 42 sepatu gua. Gue nitip dong nomor 42 sepatu gua. Gue udah pernah cerita belum sih sama lo? Mantan gue yang Arab. Mantan gue yang Arab ada. Belum. Jadi gini. Namanya Aladin. Gue nggak usah sebut nama lah ya. Ada. Dia kalau kesini tuh duitnya pasti taruh di koper.
ya kan? Kalau dia kesini. Kayak taruh di koper. Setahun bisa 3-4 kali. Pada saat itu ya, pada saat gue masih relationship sama dia gitu. Terus kayak misalnya gini, pas gue lihat kalau cewek lain pasti ijo kan ngeliat duit di koper dikaretin. Terus misalnya kayak baby minta duit, terus dia lagi mandi gitu. Ambil aja sayang. Where you put your money gitu. Dia bilang gini, inside the suitcase gitu. Oh ya udah, gue buka. Gue cuma kayak lemes gitu, anjing semua. Terus akhirnya apa? Gue cuma kayak buka tuh karet, ngambil satu karet, buka tuh karet. Gue cuma ngambil kayak 300-500. Terus gue taruh lagi sisanya. Oke, I'm working ya. Iya. Dia tuh bahkan nggak nanya gue ngambil duit berapa. Oke, dia nggak ngecek ya. Dia nggak pernah ngecek. Terus kayak misalnya gini, pernah gue minta anterin dia, baby ke IKEA yuk gitu. Ngapain? Nggak tahu, mau lihat-lihat aja. Mungkin aku mau beli lemari, apa mau beli kursi atau apa. No, I'm lazy. IKEA is too far, kata dia gitu kan. Terus ya udah gue sedih dong, gue cuma diem. Ya udah deh, ya udah akhirnya gue cuma di apartemen dia. Akhirnya gini, are you sad? Enggak, gue cuma diem aja. No, it's okay, it's fine. I can go with my friends, gue bilang gitu. Akhirnya apa? Dia ngasih gue kartu kreditnya. Dia bilang gini, okay, they will ask you for sign. They will ask you for sign. Dia ngajarin gue tanda tangan. Terus gue bilang gini, are you sure? Oh, dia kartu kreditnya pakai tanda tangan ya? Oke. Dia ngajarin gue tanda tangan dia. Sesimpel itu. Gue malah deg-degan kan, karena gue gak pernah kayak gitu, gak pernah digituin juga gitu kan. Even sama mantan suami gue pada saat itu. Terus gue bilang, are you sure give me your credit card? Gue bilang gitu. Yeah, it's okay, you can buy anything in IKEA. Gue diem kan. Ya udah, I go now ya. Iya. Terus udah tuh, kayak mungkin 4-5 jam kemudian, gue balik lagi ke apart. Terus gue cuman bawa plastik gede. Terus kayak dia gini, lo beli apa? Ini. Terus dia buka dong plastiknya. Dia ngakak karena gue cuma beli apa? Lu tau kan gantungan baju? Tapi ini yang bentuknya dinosaurus. Gue cuma beli itu 10 biji. Di kamar mandi. Sama ini kayak gantungan besi yang buat di kamar mandi, tapi yang besinya bagus. Ya mungkin ngabisinnya kayak cuma 500-600. Dia ngakak gini, why you are so stupid? Terus gue yang kayak gini, kenapa? I need this. Oh my god, you are the first in the nation. Maksudnya, iya yang gak mata duitan kayak cuma lo deh. Gue kasih credit card and then you just buy this. Ya because I just need this, gue bilang gitu. Sesimpel itu jawaban gue cuma butuh ini. Terus IKEA is too big and then I get confused. Oh no. Ini cuma ngakak akhirnya. Ya. Bingung nih gue yang bego siapa. Tapi lu masih berjalan sama yang ini sekarang? Enggak, akhirnya bubar. Oh berarti lu nyesel saat sekarang kenapa waktu itu gue enggak juga, karena gue masih hubungan baik aja. Karena gini, kebanyakan mantan gue ya, Bo, itu memantau gue dari Instagram. Oke. That's why gue tuh bukan tipe orang yang hobi mengupload. Ketika gue misalnya pacaran sama lo nih, gue taruh foto cowok gue di Instagram. Gue bukan tipe begitu, karena kan yang namanya gue janda, ganti cowok pasti gue bakal dikira perek kan gitu. Gue gak mau kayak gitu. Pergunjingan Pergunjingan hari tanpa gunjing. Pergibahan wanita Indonesia, gue gak mau digituin juga gitu kan ya gitu. Akhirnya gue jarang lah nggak upload posting hubungan gue dengan siapapun itu. Tapi mereka pasti tahu di saat gue lagi punya relationship, mereka suka WhatsApp, are you in a relationship? No. Kalau gue bilang iya ya iya gitu. Gila. Tapi sama mantan gue hubungannya yang baik. Sama sekarang ya ada lagi ya tetap baik. Gua sih masih belum kebayang. Dia masih belum kebayang apa? Karena gini. Gak ngerti gue jalan pikiran. Gue sebagai laki-laki gitu kayak nggak penting kan maksudnya. Apaan nih? Iya kayak pertama nyawer, ya kan? Apa karena belum ada di taraf itu. Ini kan tapi LDR-an beda negara, cuy. LDR-an beda negara, bukan beda pulau atau kota lagi, coy. Beda negara. Gua kalau sebagai laki-laki sih mungkin karena nggak ngerti gua. Mikir-mikir lagi lah gitu. Iya, bingung gua. Karena mungkin gini kali ya, buat mereka ya namanya tiap manusia pasti punya tipe dong. Tipe pasangan yang akan lo mungkin nikahi atau yang akan lo jadikan relationship seperti apa. Misalnya kayak mantan gue ada yang Arab, ada yang Turki lah. Gila, sejauh itu ternyata. Alhamdulillah. Terus Dubai, ya kebanyakan orang-orang gitu lah.
Dubai bos. Gila, lu tahu sekarang Dubai negara Asia paling kaya, bro. Nah, terus Middle East. kayak mereka tuh karakter gini suka sama yang Asian, tapi kan nggak segampang itu juga percaya kan. Itu basically karena gue tipenya jujur sih. Kalau mereka nanya malam minggu kemana, di rumah, terus video call gue lagi dasteran dengan muka babu gue, atau gue lagi masak, atau gue lagi nyapu ngepelnya, dia tahu lah, mereka tahu lah. Gue nggak pernah bohong lah gitu. Gue jadi pengen punya Teget. Maksudnya gue yang disawer, bisa gak ya? Oh iya, bisa tuh. Hah? Laki-laki semua tapi yang nonton mau lo. Tante-tante gitu, milf. Oh banyak. Tuh kan banyak banget. yang kayak anak-anak muda gitu. Lu mereka ya bikin Teget nih, terus ditonton sama dari yang 17 ya, sampai lo yang 50, 60 yang benar-benar seumuran emak lo yang hobi pakai tank top tuh juga banyak. apaan? Itu bisa jadi Main tunjuk aja lo. Ada yang emang peluang mereka Peluang baru. Iya peluang sebenarnya sih kalau emang lo butuh sensasi ya gitu ya. Itu banyak sih karakternya, dari yang emang kayak bener, kayak bohongan, pura-pura kaya, yang fake, yang emang real. Ya kalau gue real aja lah. Cuman lo memang harus pintar-pintar ya nyaringnya ini siapa ya kan yang gue bilang kayak lo nyari jarum di jerami aja. Anjay. Itu lo dapet jarumnya. And then you keep it. Dikip apa ditaro? Dikip dong. Ada lah yang belum ketemu gue sama sekali nih, cuman video call terus selama 2 tahun. Bahkan ketika gue video call tuh gue bukan tipe yang lu ngerti kan, ngasih unjuk boobs atau gue harus pakai Fonsek. Enggak, gue nggak begitu. Karena mereka juga tahu lah istilahnya gue masih lulusan S2, gue masih punya attitude lah atau apa. Akhirnya mereka tahu gue emak-emak beranak 1 gitu kan ya, gue punya kerjaan. Akhirnya apa? Tiba-tiba kayak someday si orang ini nanya akun bank lo, nomor rekening. Gue bahkan belum pernah ketemu aslinya sama dia. Gue belum pernah ketemu aslinya sama dia, tapi dia tahu keseharian gue. Gue iseng aja ngasih dong. Gila. Dia tahu dong. Dan dikirim nama asli KTP gue gitu kan. Dikirim aja by Western Union kek, langsung ke rekening gue kek. Gue kayak tiba-tiba shock. Tiba-tiba dia waktu ngirim dari Western Union ya, dia foto slipnya. Baby, I send you the money. And then gue shock. What? Are you sure? Ya, you can take it. Gue bilang, buat apa? Gue gak minta. No, it's okay, maybe you need for Juno. Anak gue namanya Juno kan, karena dia tahu gue janda gitu kan. Even gue gak minta, tau lah kebutuhan janda kayak gimana, seberapa besarnya kan gitu kan. Ngasih aja, even gak besar, tapi kalau rutin, ya sudah rezeki janda. Jadinya. Ya sudah rezeki rutin janda. jadinya. baru kebongkar nih rutin. Gak apa-apa, gak bisa, tapi rutin. Karena gini, ketika nih kiri gue gak punya duit, dik ayo makan. Gak punya duit gue, ayo tante habis dapet transferan. Anjay. Aduh, ya gitulah. Berarti buat bacoters semua nih, gila gue sih gak habis pikir. Mungkin kalau yang pengen ini biar lebih buka-bukaan lagi nih, Tias buat buka-bukaan, atau mungkin live gitu langsung di channel kita nih bisa live. Ntar komen aja di bawah. Apa ntar coba tandingannya bahas Bigo misalkan. Oh iya benar juga tuh. Atau enggak Teget sembari live ya kan, kita kita bisa apa tampilin itu. Itu ntar kita bisa teman-teman ntar komen di bawah. Terus jangan lupa like, subscribe, share ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.